Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelda Kurniati dari kelas akuntansi 21A dengan NPM 21412025. Saya di sini akan menjelaskan tentang alternatif dispute dalam sengketa bisnis. Peranata penyelesaian sengketa alternatif pada dasarnya merupakan suatu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang didasarkan pada kesepakatan para pihak yang bersengketa. Alternatif penyelesaian sengketa bersifat sukarela dan karenanya tidak dapat dipaksakan oleh salah satu pihak. Sebagai suatu bentuk perjanjian, kesepakatan yang telah dicapai oleh para pihak yang untuk menyelesaikan sengketa melalui forum di luar pengadilan harus ditaati oleh para pihak. Alternatif penyesuaian sengketa bersifat supel dan tidak formal, sedang litigasi prosedurnya telah ditentukan oleh hukum atau kaidah hukum. Peranata alternatif penyelesaian sengketa. Secara umum, peranata alternatif penyelesaian sengketa yaitu konsultasi, negosiasi, dan perdamaian, mediasi, konsiliasi, dan perdamaian, arbitrase. Konsultasi. Pada prinsipnya, konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan yang memberikan pendapatnya kepada klien sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kliennya. Keputusan tetap berada di tangan klien. Negosiasi dan perdamaian. Negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada kedua belah pihak memiliki kepentingan yang sama maupun berbeda. Negosiasi merupakan sarana bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa melibatkan pihak ketiga. Pasal 6 nomor 30 tahun 1999 dikatakan bahwa pihak dapat dan berhak untuk menyelesaikan sendiri sengketa yang timbul di antara mereka. Kesepakatan mengenai penyelesaian tersebut harus dituangkan dalam bentuk tertulis dengan melakukan pertemuan langsung antara pihak yang bersengketa dan tenggang waktu penyelesaian paling lama 14 hari. Mediasi. Pasal 6, atas kesepakatan tertulis para pihak sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator. Mediasi yaitu suatu proses alternatif penyelesaian sengketa di mana pihak ketiga yang dimintakan bantuannya untuk membantu proses penyelesaian sengketa bersifat pasif dan sama sekali tidak berhak atau berwenang untuk memberikan suatu masukan, terlebih lagi untuk memutuskan perselisihan yang terjadi. Jadi mediator hanya berfungsi sebagai penyambung lidah dari para pihak yang bersengketa. Mediasi merupakan salah satu bentuk negosiasi antara para pihak yang bersengketa yang melibatkan pihak ketiga dengan tujuan membantu tercapainya penyelesaian yang bersifat kompromistis. Pihak ketiga yang ditunjuk membantu menyelesaikan sengketa disebut mediator. Mediasi mengandung unsur-unsur. Yang pertama, proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan. Mediator terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa di dalam perundingan. Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian. Tujuan mediasi untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa. Konsiliasi dan perdamaian. Konsiliasi dalam Undang-Undang Nomor 30 yaitu suatu tindakan atau proses untuk mencapai perdamaian di luar pengadilan untuk mencegah dilaksanakannya proses litigasi, namun bisa juga terjadi di tiap tingkat peradilan yang sedang berlangsung, baik di dalam maupun di luar pengadilan, kecuali untuk sengketa atau hal-hal yang telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Konsiliator berkewajiban untuk menyampaikan pendapatnya mengenai duduk persoalan dari masalah atau sengketa yang dihadapi, alternatif penyelesaian yang terbaik,
apa keuntungan dan kerugian para pihak, serta akibat hukumnya. Konsiliator tidak berhak untuk membuat keputusan. Keputusan akan diambil sepenuhnya oleh pihak yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salahnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.